dasar keamanan komputer, tugas besar 1. Di sini akan membahas 6 topik. Yang pertama yaitu keamanan informasi, keamanan data, celah-celah keamanan, malicious software atau malware, keamanan komputer, dan cara untuk mengamankan PC. Keamanan informasi. Keamanan informasi adalah sekumpulan metodologi praktik ataupun proses yang dirancang dan diterapkan untuk melindungi informasi atau data pribadi dari akses penggunaan, penyalahgunaan, gangguan, atau modifikasi yang tidak sah. Keamanan informasi bertujuan untuk melindungi data pada berbagai tahap, baik itu ketika proses menyimpan, mentransfer, atau menggunakannya. Keamanan informasi adalah sekumpulan metodologi, praktik, ataupun proses yang dirancang dan diterapkan untuk melindungi informasi atau data pribadi dari akses penggunaan, penyalahgunaan, gangguan, atau modifikasi tidak sah. Keamanan informasi bertujuan untuk melindungi data pada berbagai tahap, baik ketika proses menyimpan, mentransfer, atau menggunakannya. 3 aspek dalam keamanan informasi. Yang pertama ada confidentiality atau kerahasiaan. Ketika kita membahas mengenai aspek kerahasiaan atau kerahasiaan informasi, maka kita sedang berbicara mengenai serangkaian upaya pelindungan agar informasi tidak terakses oleh pihak yang tidak berwenang. Pada umumnya, informasi rahasia dapat jatuh ke tangan yang salah karena data breach atau ancaman orang dalam. Beberapa jenis serangan yang umum digunakan untuk mengakses informasi rahasia tersebut seperti serangan man in the middle, pembobolan enkripsi, dan serangan eavesdropping. Untuk melindunginya terdapat sejumlah langkah yang dapat digunakan seperti dengan menerapkan autentikasi 2 faktor, penggunaan password yang kuat, enkripsi, dan lain-lain. Yang kedua ada integritas. Dalam keamanan informasi, integritas atau integrity mengacu pada suatu metode atau langkah-langkah untuk menjaga agar data atau informasi tidak dapat dimanipulasi, diubah, atau diedit oleh pihak yang tidak punya wewenang. Langkah ini memberikan jaminan atas keakuratan dan kelengkapan informasi untuk mencegah modifikasi informasi yang tidak diinginkan atau untuk memastikan bahwa informasi dapat dipulihkan kembali jika diubah oleh pihak tidak sah. Maka terdapat beberapa langkah pencegahan yang bisa dilakukan. Beberapa di antaranya seperti mengontrol akses pengguna, enkripsi, autentikasi yang tepat, prosedur backup dan recovery, version control atau input validation. Yang ketiga ada availability atau ketersediaan. Artinya dalam konteks keamanan informasi, upaya untuk menjaga agar sebuah sistem tetap bisa digunakan adalah hal yang penting yang perlu dilakukan. Dengan memberikan perlindungan availability, Anda harus bisa memberikan jaminan bahwa sistem dan data dapat diakses oleh pengguna yang diautentikasi kapanpun informasi tersebut dibutuhkan. Selain itu, ketersediaan informasi juga dapat terjadi karena beberapa hal lain, seperti karena menggunakan bandwidth yang tidak mencukupi atau karena adanya kode berbahaya di dalam sistem. Untuk menjaga aspek availability ini, terdapat beberapa upaya yang bisa Anda lakukan. Beberapa di antaranya seperti menggunakan layanan pelindung DDoS, menggunakan redundancy, firewall, dan proxy server, menggunakan bandwidth yang mencukupi. Keamanan data. Secara sederhana, data security adalah sistem keamanan yang diperlukan untuk melindungi data yang ada di dalam sistem, jaringan, dan komponen digital lainnya. Keamanan data merupakan aspek yang sangat penting pada dunia digital, tetapi sayangnya keamanan data juga adalah unsur yang paling sering diabaikan. Hal ini dapat terjadi karena umumnya pengguna teknologi digital merasa selama ini aman-aman saja. Oleh karena itu, buku ini penting untuk dibaca kalangan pengguna teknologi digital sebagai
panduan untuk menjaga aspek keamanannya. Empat aspek keamanan data. Keamanan data adalah perlindungan data di dalam suatu sistem melawan terhadap otorisasi tidak sah, modifikasi atau perusakan, dan perlindungan sistem komputer terhadap penggunaan tidak sah atau modifikasi. Ada 4 aspek utama dalam keamanan data dan informasi, yaitu pertama, privasi atau confidentiality, yaitu usaha untuk menjaga data informasi yang bersifat pribadi dari orang yang tidak berhak mengakses. 2. Integrity, yaitu usaha untuk menjaga data atau informasi tidak diubah oleh yang tidak berhak. 3. Authentication, yaitu usaha atau metode untuk mengetahui keaslian dari informasi. Misalnya, apakah informasi yang dikirim dibuka oleh orang yang benar atau layanan dari server yang diberikan berasal dari server yang dimaksud. Availability berhubungan dengan ketersediaan sistem dan data informasi ketika dibutuhkan. Keamanan data dapat dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu keamanan fisik dan keamanan sistem. Keamanan fisik merupakan bentuk keamanan berupa fisik dari server, terminal atau klien, router sampai dengan cabling. Sedangkan keamanan sistem adalah keamanan pada sistem pengoperasiannya atau lebih khususnya pada lingkup perangkat lunak. Misalnya dengan penggunaan kriptografi dan steganografi. Dalam penelitian ini akan dibahas tentang penggunaan kombinasi steganografi dan kriptografi dalam memberikan keamanan terhadap data. Celah-celah keamanan. Cacat atau keamanan dari suatu sistem yang mungkin timbul pada saat mendesain, menetapkan prosedur, mengimplementasikan maupun kelemahan atas sistem kontrol yang ada sehingga memicu tindakan pelanggaran oleh pelaku yang mencoba menyusup terhadap sistem tersebut. Kelemahan tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti gangguan atau serangan. Yang pertama, untuk mendapatkan akses atau attack. Yang kedua, untuk melakukan modifikasi. Yang ketiga, mengambil penyediaan layanan. Malicious software atau malware. Malware adalah perangkat lunak yang dibuat dengan tujuan memasuki dan terkadang merusak sistem komputer, jaringan, atau server tanpa diketahui oleh pemiliknya. Istilah malware diambil dari gabungan potongan 2 kata, yaitu malicious, berniat jahat, dan software, perangkat lunak. Tujuannya tentu untuk merusak atau mencuri data dari perangkat yang dimasuki. Cara kerja malware pada website. 1. Plugin. Sekarang ini banyak sekali plugin-plugin yang ditawarkan di berbagai situs untuk memaksimalkan fungsi situs website. Tidak jarang plugin-plugin ini mempunyai fitur yang sangat menarik dan cukup mempermudah mengelola situs website. Namun perlu diwaspadai saat menggunakan plugin, apalagi menggunakan plugin bajakan. Bisa jadi plugin tersebut sudah disusupi kode program yang dapat merusak situs website yang Anda miliki. Jadi gunakan plugin yang terpercaya dan selalu perbarui versi plugin Anda ke versi yang lebih baru. 2. Tema. Selain melalui plugin, kebanyakan malware banyak tersebar melalui tema bajakan. Tawaran tema yang menarik tetapi murah, bahkan gratis, menjadikan banyak orang tidak berhati-hati dalam memilih tema. Gunakan tema berbayar atau premium, bukan cuma tema yang diambil dari situs yang tidak terpercaya. Anda juga dapat menggunakan tema gratis yang disediakan oleh penyedia resmi, meskipun tidak menjamin 100% aman. Paling tidak Anda sudah mengurangi sedikit risiko terkena malware. 3. Perangkat desktop. Saat menggunakan perangkat desktop dan ingin menginstal perangkat lunak, Anda perlu berhati-hati dalam mengeksekusi kode programnya. Biasa jadi aplikasi yang Anda unduh merupakan aplikasi yang sudah disusupi malware di dalamnya. Ketika dieksekusi, maka malware otomatis menyebar di dalam sistem. Tidak jarang di dalam kode program terdapat backdoor yang digunakan untuk memberikan hak akses kepada pembuat malware supaya dapat mengakses sistem dari jarak jauh. Keamanan komputer merupakan keamanan informasi yang terdapat pada komputer atau jaringan. Keamanan komputer juga dikenal dengan sebutan cyber security atau IT security.
Keamanan komputer bertujuan untuk membantu pengguna agar dapat mencegah penipuan dan atau mendeteksi adanya usaha penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi. Informasinya sendiri memiliki arti non-fisik. Keamanan komputer adalah satu cabang teknologi yang dikenal dengan nama keamanan informasi yang diterapkan pada komputer. Sasaran keamanan komputer antara lain adalah sebagai perlindungan informasi terhadap pencurian atau korupsi atau pemeliharaan ketersediaan seperti dijabarkan dalam kebijakan keamanan. Contoh keamanan komputer 1. Firewall. Firewall mencegah pengguna yang tidak sah mengakses jaringan pribadi. Firewall adalah kombinasi perangkat keras yang lunak yang mengontrol aliran lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar. Biasanya ditempatkan di antara internal pribadi organisasi jaringan dan jaringan eksternal yang tidak dipercaya. Seperti internet, meskipun firewall juga dapat digunakan untuk melindungi satu bagian dari jaringan perusahaan dari sisa jaringan. 2. Intrusion Detection System. Vendor keamanan komersial sekarang menyediakan alat dan layanan deteksi intrusi untuk melindungi terhadap lalu lintas dan upaya jaringan yang mencurigakan untuk mengakses file dan basis data. Bernama Intrusion Detection System, fitur alat pemantau penuh waktu ditempatkan di titik-titik yang paling rentan atau hotspot jaringan perusahaan untuk mendeteksi dan mencegah penyusup secara terus-menerus. Sistem menghasilkan alarm jika ditemukan peristiwa yang mencurigakan atau anomali. 3. Software antivirus dan anti-spyware. Paket teknologi defensif untuk individu dan bisnis harus mencakup perlindungan anti-malware untuk setiap komputer. Perangkat lunak antivirus mencegah, mendeteksi, dan menghapus malware termasuk virus komputer, worm komputer, trojan horse, spyware, dan adware. Namun sebagian besar perangkat lunak antivirus hanya efektif terhadap malware diketahui kapan perangkat lunak itu ditulis. Agar tetap efektif, perangkat lunak antivirus harus tetap diperbarui. Cara untuk mengamankan PC atau komputer. Keamanan komputer adalah suatu cabang teknologi yang dikenal dengan nama keamanan informasi yang diterapkan pada komputer. Sasaran keamanan komputer antara lain adalah sebagai perlindungan informasi terhadap pencurian atau korupsi atau pemeliharaan ketersediaan seperti dijabarkan dalam kebijakan keamanan. Cara-cara mengamankan komputer. 1. Antivirus. Antivirus merupakan salah satu keamanan yang harus dimiliki dalam sebuah komputer. Sangat memungkinkan sekali hacker akan melakukan zero day untuk menyerang komputer kamu jika tidak memiliki antivirus. 2. Firewall. Firewall akan melakukan blok ketika koneksi yang tidak dikenal masuk. Melindungi Windows dan software dari malware yang mencoba mengeksploitasi kelemahan sistem. 3. Gunakan software yang update. Semua software yang kita gunakan setiap hari sangat rawan dengan keamanan. Celah-celah keamanan tersebut telah ditemukan setiap harinya. Misalkan saja Windows, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, dan sebagainya. Developer dari software tersebut memberikan patch untuk memperbaiki keamanan yang kemudian memberikan update untuk software tersebut. 4. Jangan gunakan software crack atau bajakan. Ketika kamu mendownload software atau crack atau bajakan, akan banyak masalah yang ditemui. Misalkan saja link malware sebenarnya dibalut dengan tampilan link download software yang kamu inginkan. Setelah berhasil kamu download pun, software tersebut tidak menjamin dapat berjalan dengan aman. Bisa saja software tersebut sudah disisipi oleh keylogger atau sejenis malware lainnya. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.